kan malam ini mau ada show lagi nih The Influencer. Yes. Ini sebagai dewan juri udah ada persiapan khusus nggak sih? Oke, yang pertama saya melihat bahwa acara ini sangat menarik sekali karena di era seperti sekarang ini saya yakin sekali banyak orang-orang pengen terkenal secara instan. Apalagi dengan adanya aplikasi-aplikasi, dengan adanya Instagram dan segala macam, semakin pengen terkenal secara instan. Mungkin beda dibandingkan dengan cara saya terkenal pada waktu itu. Jadi The Next Influencer ini bisa dibilang satu ajang pencarian bakat instan untuk menjadi seorang influencer. Karena di era digital seperti sekarang ini, sarana promo yang paling atau yang sangat diminati adalah sebagai seorang influencer. Jadi influencer tuh apa yang diomongin tuh orang percaya gitu. Jadi kalau misalnya jadi influencer, jangan asal ngomong, jangan asal bicara gitu. Karena apa yang diomongin itu diaminin sama orang gitu. Apalagi mereka yang punya followers tinggi gitu. Berarti dalam ajang ini bukan cuma punya follower yang banyak aja, tapi bakatnya juga ya? Iya, jadi bakat tuh penting ya gitu. Jadi bakat itu juga bisa menunjang karir dia juga gitu. Jadi setidaknya ada peluru lah untuk bisa dia ada di dunia entertainment gitu. Mereka hebat-hebat kok, ada yang jago nyanyi, ada yang jago acting, ada pesulap, ada badut, ada penari gitu. Jadi mereka datang dari latar belakang hobi, kemampuan, kebiasaan yang berbeda-beda. Sebagai juri, Kak Ivan ngeliatnya mereka perlu banyak digodok lagi nggak sih sebagai calon influencer? Kalau digodok itu udah pasti ya gitu, apalagi mereka berada di satu wilayah karantina gitu kan, dan yang pastinya bimbingan, pelajaran, informasi terus didapatkan. Kalau mereka tidak tereliminasi berarti kan ilmu yang mereka dapatin semakin banyak. Tapi pas sejauh ini ngeliat bakat-bakat pesertanya gimana, Kak Ivan? Sejauh ini buat saya seru ya, karena kalau kita lihat influencer sekarang ini kan balik lagi ke karakter gitu. Jadi kita memilih dan menentukan karakter seperti apa yang kiranya bisa diterima sama followers atau sama netizen atau sama pemirsa. Tapi selain bakat, terus kemudian kebiasaan dia buat mempengaruhi, mental juga diperlukan nggak sih? Oh banget, dan karena mereka masuk karantina dan kelihatan banget mentalnya, egonya seperti apa tuh kelihatan banget gitu. Dan penjurian malam hari ini sepertinya berbeda dibandingkan dengan penjurian malam-malam yang lain gitu ya. Tapi saya masih menunggu nih kira-kira keunikannya apa dari penjurian malam hari ini. Beberapa peserta kan juga ada yang menampilkan desain-desain baju juga. Ya. Melihatnya gimana itu? Nah kalau itu sih saya masih lihat masih nanggung ya gitu ya. Saya belum lihat nih kira-kira aksi dia malam hari ini akan berbuat apa. Gitu. Kasih mentoran juga nggak sih kayak gitu? Pengen, tapi memang mungkin di babak awal-awal belum. Kak Igun barusan kita juga ngobrol sama Aldi, salah satu peserta di Influencer. Dia juga kayaknya lagi kangen sama rumah dan dia bilang kayak nggak kuat gitu untuk karantina. Mungkin Kak Igun sendiri gimana kalau untuk menghadapi yang seperti Ya jangankan Aldi, saya yang kerja di dunia hiburan juga nggak setiap hari ketemu ibu saya, ya kan. Tapi kan kita punya komunikasi, punya video call, punya apa segala macam, nyempet-nyempetin ketemu di mana aja gitu. Jadi ya semua itu pilihan sih. Jadi kalian jadi teman-teman media juga nggak setiap hari ketemu orang tua kan. Jadi pekerjaan itu kan sebuah pilihan. Mau seperti apa gitu pekerjaannya. Dan ketika dia udah menunjukkan mental yang takut, kemudian udah mulai kayak umurnya nggak panjang itu sih. Itu Alemong kayak malam hari ini kayaknya terlepas. Tapi kalau Kak Igun kayak gitu akan Kak Igun bimbing lagi itu apa? Saya kurang suka sih sama orang yang lembek, orang yang menye-menye kayak gitu-gitu. Kak Igun nggak bisa sih gitu. Karena ya aku terbiasa dengan mental yang baja ya, mau ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kalau ngeliat yang kayak gitu-gitu kayaknya bawaannya sebel aja gitu. Tapi kan kalau buat karantina mungkin buat mereka semua peserta nih suatu hal yang baru gitu kan. Mungkin Kak Igun ada gimana sih supaya mereka mentalnya tuh kuat gitu. Ya sebenarnya kalau sudah mengambil satu keputusan ya harus dijalankan gitu. Kalau nggak bisa mengambil keputusan ya jangan ikut dari awal. Karena kan udah tahu jelas-jelas acaranya ini durasinya berapa lama. Terus kayak gitu yang ikut berapa orang gitu kan, dan pasti di karantina gitu. Kan lagi pula ajang dengan karantina kan bukan baru sekali. Banyak program yang memang harus dikarantina gitu.